Oke, baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Pasarela Wirasandi Abadi, kelas B, NIM 18030083, semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengulas atau menjelaskan sedikit tentang kasus atau konflik tanah di Besipae, tepatnya di Desa Limamutu, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, langsung saja. Jauh-jauh beberapa di dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vetor Nabuasa, para amaf atau tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2.674,4 hektar itu menjadi hutan adat. Tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, tali-tali hutan, pohon, dan lain sebagainya. Hutan adat Pubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan yang disebut dengan Kio, yang berarti larangan. Sejak itu, masyarakat adat Pubabu melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan, pemburuan, dan aktivitas ilegal lainnya dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di hutan tersebut apabila sudah melakukan upacara Onen Tefkio atau berdoa buka larangan. Pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat pemukiman sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung 5 tahun, dari tahun 1982 sampai tahun 1987. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antar negara dan masyarakat adat Pubabu sebagai pemilik hutan adat. Pada tahun 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 25 tahun, dari tahun 1987 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat, yaitu di Belukar masyarakat sendiri. Namun Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektar yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Setelah itu, di tahun yang sama, Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak. Namun masyarakat adat Pubabu dengan tegas melakukan penolakan. Mereka melakukan penolakan agar hutan yang sudah dijaga ini tidak dirusak atau mereka melakukan penolakan agar hutan yang sudah dijaga ini tidak dirusak atas nama proyek pembangunan. Momen perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia, Presiden Joko Widodo tampil mengenakan 2 busana adat dari Nusa Tenggara Timur. Salah satu busana yang digunakan bermotif Nukuolo yang berasal dari Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sayangnya, pembangunan busana adat di acara-acara kenegaraan ternyata berbanding terbalik dengan kebijakan terhadap masyarakat adat. Sehari setelah pesta perayaan kemerdekaan, tepatnya pada Selasa 18 Agustus 2020, komunitas adat Besipae di Desa Limanutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, didatangi oleh aparat gabungan polisi, Brimob, dan Satpol PP. Mereka diperintah oleh Gubernur NTT untuk menghancurkan pondok-pondok milik warga yang berada di sekitar hutan adat Pubabu. Aksi kekerasan ini tersebut terutama menyasar perempuan dan anak-anak. Kita lihat yang berikut tentang aksi-aksi yang terjadi. Aksi pertama yaitu pemaksaan. 17 Agustus 2017 lalu,
rombongan Pemprov NTT datang ke Besipae untuk membawa surat pembebasan lahan yang diklaim sebagai aset milik Pemprov NTT. Utusan Pemprov NTT ini kemudian meminta David menandatangani surat pengosongan lahan dalam kawasan hutan adat Pubabu, Besipae, Timur Tengah Selatan. Tanpa dijelaskan maksud penandatanganan surat tersebut, akhirnya Bapak David Manisaya enggan untuk menandatangani surat pernyataan itu. Pemaksaan yang dilakukan oleh rombongan tersebut mendapat protes dari masyarakat setempat. Yang kedua, aksi telanjang. Polemik tanah ini terus berlanjut hingga era Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat. Gubernur dan rombongan mendatangi wilayah Besipae, Desa Mio, Kecamatan Amanubang Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTS. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat disambut aksi protes warga yang hendak direlokasikan dari lokasi Besipae. Beberapa masyarakat berteriak protes dan langsung membuka baju di depan rombongan Gubernur Victor. Gubernur Laiskodat kali ini datang membawa janji kesejahteraan lewat proyek kelor dan pembangunan lokasi peternakan. Untuk mewujudkan proyek ini, Gubernur Victor berencana merelokasikan puluhan warga di sana. Yang ketiga, tentang perebutan dokumen dan bukti adat. Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara umum tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi dari pemerintah sendiri. Kehadiran pemerintah harusnya memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakatnya. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 40/1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik. Dalam konteks masalah di hutan Pubabu, tanah tersebut adalah tanah masyarakat Pubabu karena awal pemberian sertifikat hak pakai disertai pada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik. Dalam pasal 49 ayat 1 menegaskan hak pakai atas lahan hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sementara pasal 2 menyebutkan atas kesepakatan antar pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik. Hak pakai atas tanah hak milik dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuatan akta tanah, dan hak tersebut wajib didaftarkan. Artinya bahwa perlu ada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik apabila sertifikat hak pakai akan diperpanjang lagi. Yang keempat, tentang rumah-rumah digusur dan hidup di bawah pohon. Bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi baik verbal dan fisik oleh aparat. Banyak yang trauma, khususnya anak-anak dan ibu-ibu, karena dihadapkan dengan aparat BRIMOB dan tentara yang datang dengan senjata. Kita lihat topik yang kedua tentang permohonan masyarakat desa Besipae. Adapun pemerintah dari masyarakat Besipae pasca sengketa tanah yang terjadi, yakni yang pertama, mereka meminta agar bisa lebih menghargai masyarakat adat. Yang kedua, pemerintah bisa menjamin kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, meminta lahan pemukiman yang memadai. Nah, kita lihat yang berikut tentang poster sengketa tanah Besipae. Nah, ini adalah gambar-gambar masyarakat Besipae yang turun untuk aksi dalam hak milik mereka. Yang terakhir, kita lihat tentang kesimpulan dari isi semua atau penjelasan tentang hak milik atau hak milik warga atas tanah yang mereka. Sehari setelah perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia,
pemerintah Pemprov NTT mengerahkan aparat keamanan dan Satpol PP untuk melakukan pemborongan rumah warga di lokasi hutan adat Tobabu. Yang kedua, Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang biasa disingkat dengan AMAN menilai peristiwa penyerangan terhadap komunitas adat Besipaye menunjukkan bahwa masyarakat adat masih terbelenggu oleh penjajahan dan perjuangan untuk mendapatkan pemenuhan hak milik undang-undang masyarakat adat juga masih jauh dari harapan. Yang ketiga, selama 12 tahun terlantar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin memanfaatkan lahan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, wilayah Besipaye merupakan wilayah kekuasaan Usif Nabuasa, bukan Usif Selaan, sehingga bagaimana mungkin orang yang bukan pemilik lahan mengklaim tanah tersebut sementara pemilik lahannya sudah menyerahkan kepada pemerintah. Oke, baik, terima kasih sekilas tentang penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore.